Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah dari mahasiswa IAIN Pontianak jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Keteladanan Nabi. Di sini saya akan menceritakan tentang Nabi Zulkifli. Judulnya yaitu Nabi Zulkifli digoda iblis. Dalam perspektif, Nabi Zulkifli tidak terpancing dengan godaan iblis. Anak rantau pergi ke kota, dituntut untuk mandiri. Izinkan saya bercerita tentang keteladanan Nabi Zulkifli. Gedung Saifuddin Zuhri tinggi menjulang. Gedung IAIN Pontianak kokoh dan besar. Nabi Zulkifli merupakan seorang sosok yang gigih dan sabar. Dalam sinopsis, Zulkifli adalah salah seorang di antara nabi-nabi Allah yang disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yaitu dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-85 sampai 86 dan Quran Surah Sa'ad yaitu ayat ke-48. Allah memujinya karena kesabarannya, kesolehannya, kejujurannya, amanahnya, dan kesiapannya menanggung banyak kesulitan dan penderitaan untuk menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan kisahnya kepada kita secara rinci, tidak menyebutkan waktu dakwah, dan tidak menyebutkan kaum yang kepada mereka beliau diutus. Hadirin yang berbahagia, siapakah yang menggoda Nabi Zulkifli? Bagaimanakah kisahnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari kita dengarkan bersama. Yaitu ada 4 tokoh. Yang pertama, Nabi Zulkifli dengan suara lembut, suara bariton, dan suara tinggi. Yang kedua yaitu Raja Ilyas dengan suara bariton dan suara tinggi. Yang ketiga, Iblis yaitu dengan suara bariton, suara tinggi, dan suara rendah. Dan keempat yaitu anggota keluarga yaitu dengan suara rendah dan suara tinggi. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Jalal Daud bin Abi Hind dari Mujahid bahwa ia berkata dengan suara bariton, ketika usia Ilyas sudah tua, ia berkata, wahai sekiranya aku mengangkat seorang untuk memimpin manusia di masa hidupku agar aku melihat tindakannya. Maka ia mengumpulkan orang-orang dan berkata, Raja Ilyas dengan suara tinggi, siapakah yang siap menerima 3 tugas dariku? Maka aku akan mengangkatnya sebagai pemimpin, yaitu berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, dan tidak marah. Lalu ada seorang berdiri yang dipandang hina di mata manusia dan berkata, yaitu Nabi Zulkifli dengan suara rendah, saya. Beliau bertanya, Raja Ilyas dengan suara bariton, apakah kamu siap berpuasa di siang hari, melakukan sholat di malam hari dan tidak marah? Ia menjawab, Nabi Zulkifli dengan suara bariton, ya. Maka beliau menyuruh orang-orang kembali kepada hari itu, dan pada hari selanjutnya beliau berkata lagi seperti itu. Lalu orang-orang terdiam dan orang yang kemarin siap itu berdiri dan berkata, Nabi Zulkifli dengan suara bariton, saya. Maka beliau mengangkatnya sebagai pemimpin. Kemudian iblis berkata kepada para setan, iblis dengan suara tinggi, kalian harus lakukan sesuatu untuk menggoda si fulan. Namun ternyata orang itu membuat mereka para setan putus asa menghadapinya. Maka iblis berkata dengan suara tinggi, sudah, biarkan aku yang menghadapinya. Maka iblis datang dalam wujud orang yang sudah tua lagi miskin, dan ia datang kepadanya ketika orang ini yaitu Zulkifli mendatangi tempat tidurnya untuk istirahat di siang hari, padahal ia tidak tidur di malam dan siang hari selain tidur pada waktu itu. Lalu iblis mengetuk pintu, kemudian orang itu berkata, yaitu Nabi Zulkifli dengan suara lembut, siapakah ini? Iblis menjawab dengan suara rendah, orang tua yang terzalimi. Maka orang itu bangun dan membuka pintu. Lalu iblis dalam wujud manusia yang sudah tua mengisahkan masalahnya dan berkata dengan iblis dengan suara rendah, sesungguhnya antara aku dengan kaumku ada masalah. Mereka menzalimiku dan melakukan ini dan itu terhadapku. Sehingga iblis berbicara lama dengannya sampai tiba waktu sore dan waktu istirahat di siang hari telah habis. Iblis berkata dengan suara rendah, jika sudah tiba waktu sore, maka aku akan memberikan hakmu. Maka ia menjawab, pun
Maka ia menjawab, Nabi Zulkifli pun pergi di waktu sore dan duduk di majelis sambil memperhatikan apakah ia melihat orang tua yang tadi, namun ternyata tidak dilihatnya dalam rumah. Maka ia Zulkifli langsung mengenalinya dan berkata, Nabi Zulkifli dengan suara bariton, apakah kamu musuh Allah? Iblis menjawab dengan suara tinggi, ya, engkau telah membuatku putus asa dalam segala sesuatu, maka aku lakukan perbuatan yang engkau saksikan untuk membuatmu marah. Nabi ini disebut Zulkifli yang siap menanggung karena kesiapan berpuasa di siang hari dan melakukan qiyamul lillah di malamnya, serta siap memutuskan perkara di tengah-tengah manusia dan tidak marah. Maka beliau mampu melaksanakan semua ini. Buku-buku di perpustakaan untuk dibaca, di sampingnya ditemani dia. Cukup sekian keteladanan Nabi Zulkifli dari saya. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.